Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggria Bintara Putri, NPM 191108026 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 4. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah karakteristik dan kompetensi anak dan remaja yang diampu oleh Bunda Mereke Jesi Tanat MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan manusia mulai dari kandungan hingga lansia. Jadi manusia itu kan melewati proses pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, tahapan pertumbuhan manusia ini terjadi mulai dari dalam kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Dan selain menjalani perubahan secara fisik, kemampuan berpikir, motorik, emosi, dan sosial juga ikut berubah. Dan di sini ada 8 tahapan pertumbuhan manusia yang terjadi dari dalam kandungan hingga lansia. Yang pertama yaitu ada fase prenatal. Fase prenatal yaitu fase dalam kandungan. Kemudian yang kedua ada fase bayi. Nah, pada tahap ini bayi itu sangat tergantung pada orang tuanya. Nah, kemudian bayi itu umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Jadi ketika bayi ini merasa haus atau merasa lapar, dia akan menangis. Nah, kemudian yang ketiga ada fase kanak-kanak awal. Pada fase ini itu disebut fase prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Nah, dalam tahap ini anak belajar melakukan banyak hal sendiri. Kemudian yang keempat ada fase kanak-kanak tengah dan akhir. Jadi pada fase ini anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang kelima itu ada fase remaja. Jadi di tahap ini merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Dan di fase ini itu terjadi proses yang disebut sebagai pubertas dan mulai mandiri dan juga mulai mencari jati diri mereka masing-masing. Kemudian yang keenam ada fase dewasa muda. Jadi pada tahap pertumbuhan ini telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek dan untuk tujuan hidup mereka pada fase ini itu terletak pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Kemudian yang ketujuh ada fase dewasa tengah. Fase ini tuh adalah tahapan pertumbuhan yang terjadi di usia 40-60 tahun. Kemudian yang terakhir ada fase lansia atau dewasa akhir. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada fase ini tuh akan mengalami kemunduran seperti proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, kemudian rambut mulai memutih, dan massa pada tubuhnya itu mulai berkurang. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan langsung kepada anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia mengenai tahapan perkembangan mereka masing-masing. Aku Dede Rapa. Dede Rapa umurnya berapa, Dede Rapa? Umurnya 3 tahun. Dede Rapanya bisa nyanyi apa enggak? Apa enggak? Nyanyi bisa enggak? Bisa. Bisa dong. Udah sholat enggak, Dede Rafa bisa sholat enggak? Ada pencet-pencet. Kalau sholat Ada Majid sama siapa? Sama sama Papa. Oke, bisa dimulai ya. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Mulia, biasa dipanggil Lia. Lia kelas berapa? Kelas 2 SMA. Sekolahnya di mana? Di SMA YP Unila. Wah, kelas 2 SMA. Berarti udah puber dong ya. Udah. Pasti udah punya pacar juga kan? Oh, belum ya? Belum. Oh ya, kan di usia Lia yang sekarang ini yang bisa dibilang remaja lah ya. Nah, itu tuh pasti ada kan perbedaannya dari yang usia Lia dulu waktu pas dia masih SMP gitu kan. Menurut Lia apa sih yang perbedaannya yang ada di Lia sekarang gitu? Perbedaannya sekarang tuh lebih ke sensitif. Oh, gitu. Terus
labil gitu ya mungkin. Iya. Oke. Nama aku Okta. Umurku 24 tahun. Terus aku udah lulus kuliah. Kuliahnya di mana ya? Kuliahnya di Universitas Pasundan Bandung. Terus untuk sekarang kegiatannya ngapain nih? Kalau untuk sekarang kegiatannya aku fokus ke bisnis online kayak kuliner, terus kayak online shop baju gitu-gitu. Oh gitu. Nah, Tapi kebetulan aku waktu pas di Bandung, aku stay di Bandung itu aku honorer setahun. gitu. Jadi sekarang udah nggak apa namanya udah nggak ngajar lagi tapi Belum. oh gitu ya. Lagi lebih fokus ke untuk- usahanya ya. Ya, Kemudian di umur Mbak Okta yang sekarang ini ada nggak sih kayak rencana Mbak Okta ini pengen nikah muda atau planning ya? ya. Ada sih, tapi ya itu untuk sekarang aku fokus ke bisnis dulu. Nanti kalau udah ada jodohnya, terus waktunya udah tepat ya aku nikah. Jadi untuk sekarang lebih fokusnya ke karir dulu Iya. ya. Oke, cukup segitu aja. Ya. Terima kasih atas Ya. waktunya. Selanjutnya karakteristik perkembangan pada lansia itu untuk perkembangan fisiknya. Lansia itu kulitnya mulai keriput, kemudian rambutnya mulai memutih. Nah, kemudian kemampuan fisik untuk berjalan atau berlari dan kesehatan pada tahap ini tuh sedikit demi sedikit akan menurun. Nah, hal ini dikarenakan faktor usia dan reaksinya semakin melemah dalam merespons sesuatu. Nah, kemudian untuk perkembangan kognitifnya, intelijen dan memori pada lansia itu akan menurun di beberapa area. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.